Pak Nikmatullah, apa kabar? Ya silakan buka masker karena kita sudah jaga jarak. Baik, alhamdulillah saya sehat-sehat dan riang gembira. Riang gembira. Dan masih lancar minum kopinya. Itu kewajiban tiap hari. Oh, kewajiban. Minimal 3 gelas lah. Oh, minum 3 gelas satu hari. Jadi kita mulai perkopian hari ini dengan sebuah inspirasi. Paula kan ini dulu kuliah akuntansi. Dan menjadi alumni pertama yang sarjana ekonomi dan akuntan. Setelah kuliah kerja di Jakarta, jadi akuntan perusahaan besar, dan pasti pendapatannya juga besar. Ya, hidup lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Artinya di atas rata-rata, kenapa masih mau menjadi anggota DPR? Saya berasal dari keluarga sebenarnya PNS ya. Ayah saya PNS tapi juga tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar. Jadi sejak sekolah menengah itu saya sudah berkenalan dengan organisasi seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah itu akhirnya menjadi habit, menjadi semacam hobi, berorganisasi, berinteraksi dengan banyak orang, dan terutama bertukar pikiran. Nah ketika saya di Jakarta bekerja, saya merasa seperti saya hidup hanya untuk cari duit. Berangkat setelah subuh, pulang sampai di rumah jam 9 malam. Lah kalau hidup seperti ini, apa ini? Sebenarnya kita cari apa? Nah, maka memori kumpul-kumpul, bertukar pikiran, membicarakan buku baru, itu, aduh saya balik Makassar deh. Saya lebih nyaman hidup di Makassar dengan, apalagi dengan mulai munculnya banyak warung kopi, kita bisa ketemu banyak orang dan menceritakan mulai dari hal yang paling remeh sampai urusan dunia. Nah, kerinduan seperti itu karena saya merasa nggak hidup dengan hanya cari duit gitu. Bahwa duit itu perlu iya, tetapi masa kita mendedikasikan seluruh hidup kita hanya untuk itu. Sepertinya Pak Ketua ini sudah plong ketika penetapan APBD perubahan itu sudah diketuk. Tidak ada istilah plong karena itu tugas. Itu kewajiban kami secara politik sebagai wakil rakyat untuk membahas, melihat sejauh mana anggaran pemerintah itu ya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebenarnya itu tugas kita. Jadi mengawal itu, mendiskusikan itu, membahas itu ya bagian dari pekerjaan. Tapi kabarnya sampai saat ini Paula dan teman-teman di Partai Demokrat masih dilarang bicara keras tentang Pilpres. Padahal sekarang partai lain sudah bicara keras tentang Pilpres itu. Kenapa? Saya menganggap bahwa Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat saat ini itu menjaga perasaan rakyat saja. Mengapa? Karena keadaan hampir 2 tahun ini kita mengalami sesungguhnya situasi krisis, baik krisis kesehatan dan itu berimbas kepada krisis ekonomi. Jadi
Masyarakat sekarang, terutama di lapisan terbawah, itu sangat kesulitan. Sejumlah perusahaan, sejumlah usaha-usaha, apalagi usaha kecil, itu sangat terdampak oleh situasi pandemi. Nah, di tengah keadaan itu, kami di Partai Demokrat masih punya rasa malu. Masa kalian masih mau bicara tentang mau jadi apa? Mau jadi presiden, mau jadi ini, mau jadi... Loh, ini ada itu 3 tahun lagi loh. Pilpres itu 2024. Sekarang ini kita menghadapi masalah di sekitar kita. Kita orang beragama. Dalam agama Islam, kalau ada tetanggamu yang kelaparan, kau ikut masuk neraka. Kenapa bukan itu yang kita fokus? Sehingga sejak Maret tahun 2020, ada di internal kami itu ada gerakan nasional melawan corona. Kader diinstruksikan untuk membantu rakyat, membantu tenaga kesehatan, ikut menjadi bagian menjaga keadaan tetap normal. Karena krisis kesehatan, krisis ekonomi itu bisa bergeser menjadi krisis politik dan ujungnya bisa menjadi chaos. Kalau kita tidak menjadi bagian yang sama-sama menjaga ini bisa berbahaya dalam konteks kehidupan kita berbangsa. Apalagi kalau kita semua sebagai politisi menunjukkan tidak ada empati, tidak ada kepedulian kepada masyarakat, malah kita sibuk dengan kepentingan diri kita. Kepentingan untuk menjadi presiden, kepentingan untuk menjadi penguasa, kepentingan untuk menjadi pemenang. Sudahlah, masa itu tidak ada. Nah, saya kira itu latar berpikir Mas AHY mengapa menginstruksikan kami jangan ada kader bicara pilpres. Sekarang diulangi lagi bulan lalu dalam rangka bulan September sebagai bulan kelahiran Partai Demokrat, kita diminta untuk melaksanakan bulan bakti selama 2 bulan penuh untuk bantu masyarakat. Kalau tidak bisa bantu beras 10 kilo, bantu 5 kilo. Kalaupun itu masih kurang, bantu 2 kilo. Yang penting perlihatkan ada empati kita, ada pedulian kita kepada di sekitar. Nah, saya juga ditanya beberapa teman, maju calon gubernur, lah AHY saja larang bicara pilpres, masa di tingkat daerah itu kan artinya kode keras. Jangan dulu bicara pilgub, jangan dulu bicara bupati, bicara wali kota. Kenapa dirimu terus yang kau pikir? Relevansi keberadaan kita sebagai politisi adalah sebagai pelayan publik. Lah bagaimana Anda mau melayani publik dalam keadaan sulit seperti ini? Anda masih pikirkan diri Anda? Coba sekali-sekali pikir yang lain lah. Itu sebenarnya basis berpikir kenapa kami di Partai Demokrat tidak mau bicara pilpres, pilgub, pilkada dan sebagainya dulu. Kita bekerja dulu untuk masyarakat. Tapi kemudian ada elemen di Partai Demokrat yang kemudian mau mengkudeta, tanda petik, Ya. pengurus Partai Demokrat. Kita membacanya sebagai satu cara pihak tertentu untuk mematikan kekuatan oposisi. Dan menurut saya itu tidak fair. Karena demokrasi tanpa pikiran berbeda, tanpa posisi berbeda, yang kita terjemahkan secara sederhana sebagai oposisi, itu bukan demokrasi. Demokrasi itu harus ada check and balance. Kalau tidak ada check and balance, maka kekuasaan terakumulasi menjadi overpower. Menurut Lord Acton, absolute power, absolutely corrupt. Jadi kekuatan yang terakumulasi terlalu besar, terlalu kuat, pasti korup. Itu teori dasar menurut Lord Acton. Kami di Demokrat menjaga itu. Jangan sampai power regime ini terlalu berlebihan. Kalau dia overpower, dia pasti korup. Kekuasaan itu cenderung korup. Saya kira hampir terjadi di semua partai. Ada senior-senior partai yang pernah berperang, pernah punya peran cukup signifikan. Tidak pernah mau berhenti. Selalu dia terus yang mau. Ketika dia tidak dapat posisi seperti yang dia inginkan, ya dia bikin apa-apa. Nah biasa, ini kan psikologi orang yang tidak mau berhenti berkuasa. Pak Ula ini sudah ditelepon berkali-kali oleh seseorang, malah orang itu sempat menanyakan nomor rekening. Saya kira begini ya, kita ini sudah lama berorganisasi. Saya sejak SMP sudah berorganisasi. Saya di luar kepala itu yang namanya aturan main organisasi. Apa yang dilakukan melalui KLB kemarin itu terlalu tidak masuk akal. Terlalu telanjang bahwa ini upaya pemaksaan, upaya pengambil alihan yang tidak beretika. Saya orang Bugis, Pak. Itu sudah menyangkut harga diri.
itu sudah menyangkut kehormatan. Kita, orang Bugis, kalau sudah kehormatan dan harga diri, nyawa itu sudah tidak penting. Sehingga bagi saya hadapi kalau ada yang coba-coba melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan itu sudah termasuk merampas harga diri kita. Contoh kecil di kita di Sulawesi Selatan, kalau anak gadis kita dibawa lari, itu kan tidak masuk akal. Terlalu telanjang caranya mengambil hak. Dalam bahasa Bugis namanya mempakasiri. Kalau kita dipakasiri, itu sudah pasti kita berdiri tegak menghadapi. Nah, contoh-contoh seperti inilah yang saya mau perlihatkan ke kader-kader baik di Sulsel maupun di seluruh Indonesia, bahwa ini sudah soal harga diri dan kehormatan. Tidak ada kompromi, tidak ada tawar-menawar kalau sudah menyangkut ini. Paula ini jago dalam hitung-hitungan. Kenapa mau jadi anggota dewan, padahal profesi sebagai akuntan itu duitnya banyak. Sementara kalau partai, duitnya mungkin tidak terlalu banyak. Kita masuk juga di situ harus bertaruh nyawa, karena nyawanya tidak boleh satu, harus 50. Ya, bernyawa kucing. Bernyawa kucing. Apa maksud itu bernyawa kucing? Kalau kucing itu dianggap selalu punya nyawa cadangan. Cadangan. Nah, saya kira akuntan itu bukan, ya tidak pas juga kalau dibilang banyak uangnya. Dia menghitung banyak uang. Oh, iya. Jadi kalau akuntan itu menghitung banyak uang, tapi belum tentu yang dihitung itu uangnya. Akuntan itu adalah profesi saya. Jadi basic knowledge saya, basic pengetahuan, basic skill saya. Tetapi hobi saya kan berorganisasi. Itu habitat saya. Saya bahagia dan nyaman dengan berkumpul-kumpul, berbahagia, memikirkan orang, menjadi bagian dari sebuah gerakan. Itu bagi saya itu sesuatu banget gitu loh. Saya berprofesi akuntan itu hampir 15 tahun loh. Saya jalani profesi itu. Saya pernah menjadi manajer kredit, saya pernah menjadi direktur keuangan, pernah menjadi akuntan yang mengaudit beberapa perusahaan, saya pernah jalani semua. Saya merasa ada sesuatu yang nggak pas gitu, ada sesuatu yang hilang. Setelah saya renungkan, yang hilang itu yang menyebabkan saya mutar balik masuk ke partai politik. Mungkin hidup saya di sini. Nah, itu sebenarnya bahwa itu butuh pertaruhan. Iya, saya bertaruh cukup besar, meninggalkan jabatan direktur keuangan di salah satu perusahaan eksportir di Kima untuk jadi caleg. Dan mendapat suara terbanyak di Partai Demokrat? Di dapil saya. Dapil? Ya, di dapil Maros, Pangkep, Baru, Parepare. Itu kuncinya di mana? Kuncinya komunikasi. Bukan janji? Janji itulah jebakan banyak politisi. Ya, menjebak banyak politisi karena terlalu mudah membuat janji. Saya diuntungkan bahwa saya ini alumni pernah menjadi ketua senat mahasiswa di Unhas, pernah menjadi sekretaris umum KMPI Provinsi Sulawesi Selatan, pernah aktif di Ikatan Muhammadiyah, dan cukup aktif selama jadi mahasiswa sebagai aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam. Apa keuntungannya? Saya punya banyak teman. Di hampir semua kabupaten, ada yang saya sudah tidak ketemu 10 tahun, ada yang saya tidak ketemu 6 tahun. Itu semua yang tiba-tiba ketika dipasang baliho, pasang kalender, berkumpul, saya bentuk. Hal-hal seperti itulah yang agak mempermudah langkah saya di daerah pemilihan. Kemudian yang kedua, banyak politisi yang kadang underestimate kepada rakyat. Bahwa rakyat itu diasumsikan sebagian politisi bisa dibeli, tanda petik, dengan money politik. Pasti ada sekelompok masyarakat kita yang seperti itu, mungkin 10, 20, sampai 30%. Tapi pemantauan saya di lapangan masih lebih banyak yang enggak. Saya menyasar itu yang enggak dibeli. Caranya ketemu. Kita masih orang Bugis, masih orang Makassar. Tatap muka itu penting sekali. Dengan tatap muka adalah orang bisa melihat kita pembohong atau kita tulus. Iya kan? Sehingga salah satu kunci misalnya saya terpilih 3 periode di dapil yang sama karena saya rajin ketemu masyarakat. Di samping saya rajin ketemu, sebagian hampir 90% yang pernah saya janjikan saya penuhi. Karena saya tidak mau menjanjikan sesuatu yang saya pikirkan saya tidak bisa lakukan. Jadi saya hanya menjanjikan yang saya bisa lakukan. Jadi hampir 90% ya, ditunaikan. Yang 10% itu apa? Mungkin ada yang terlupa, ada yang
tidak mampu saya lakukan, dan sebagainya. Tetapi saya yakin sekitar 90% itu janji yang pernah saya sampaikan saya penuh. Bahwa ada 10% itu faktor teknis, ada hal-hal yang di luar jangkauan saya lagi.